Hai teman-teman, selamat datang di episode kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang masa depan dunia, khususnya dari sisi geopolitik. Topik ini sangat penting karena mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dunia kita ini sedang berada di persimpangan jalan loh. Banyak keputusan besar yang harus diambil oleh para pemimpin dunia. Arus geopolitik, ekonomi dunia, dan perubahan iklim, semuanya bertemu dan membentuk masa depan yang rumit. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, memahami kekuatan-kekuatan ini penting banget supaya kita bisa menavigasi dunia yang semakin gak pasti ini. Kita harus siap menghadapi berbagai kemungkinan. Geopolitik itu membahas tentang persaingan dan aliansi antar negara. Bagaimana negara-negara berinteraksi dan berkompetisi di panggung global. Geoekonomi mempelajari pengaruh faktor ekonomi pada kebijakan luar negeri. Bagaimana ekonomi global mempengaruhi keputusan politik. Sementara itu, perubahan iklim membawa tantangan baru bagi kita semua. Dampaknya bisa dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Ketiga hal ini saling terkait erat. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Perubahan di satu bidang pasti akan membawa dampak yang luas di bidang lainnya. Efek domino yang tidak bisa dihindari. Makanya, kita butuh pendekatan yang menyeluruh untuk memahami masa depan. Kolaborasi dan analisis mendalam sangat diperlukan. Masa depan itu ibarat puzzle yang menantang. Setiap potongan harus ditempatkan dengan tepat. Dengan memahami potongan-potongan geopolitik, geoekonomi, dan iklim, kita bisa menyusun gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi. Mari kita bersama-sama mencari tahu lebih dalam. Sekarang, kita bahas tentang kekuatan ekonomi. Lanskap ekonomi global sedang berubah nih. Pusat ekonomi dunia bergeser ke timur, didorong oleh pertumbuhan pesat negara-negara berkembang. Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya muncul sebagai kekuatan ekonomi utama. Fenomena ini membawa konsekuensi besar bagi tatanan dunia. Negara-negara berkembang menuntut pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Mereka ingin berperan lebih besar dalam membentuk aturan dan norma yang mengatur sistem internasional. Pergeseran ekonomi ini juga memicu persaingan baru. Negara-negara maju merasa tertantang oleh kebangkitan kekuatan ekonomi baru ini. Persaingan ini bisa memicu ketegangan geopolitik dan ekonomi. Tiongkok berada di garis depan pergeseran kekuatan ekonomi global. Negara ini telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengubah dirinya dari ekonomi agraris menjadi pusat industri dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat selama beberapa dekade terakhir telah mengubah negara itu menjadi kekuatan global utama. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan inovasi teknologi, Tiongkok telah menarik perhatian dunia. Tiongkok sekarang menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dan diperkirakan akan melampaui Amerika Serikat dalam beberapa dekade mendatang. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam tatanan ekonomi global. Kebangkitan Tiongkok ini punya dampak yang luas bagi tatanan dunia. Pengaruhnya terasa di berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga politik internasional. Tiongkok semakin tegas dalam menunjukkan pengaruhnya di panggung global. Dengan diplomasi yang aktif dan kekuatan militer yang berkembang, negara ini berusaha memperkuat posisinya. Negara ini secara aktif mempromosikan inisiatifnya sendiri, seperti Belt and Road Initiative, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan infrastruktur dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Inisiatif ini mencakup proyek-proyek besar yang menghubungkan berbagai benua. Kebangkitan Tiongkok ini telah memicu kewaspadaan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka melihat Tiongkok sebagai pesaing utama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan militer. Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi salah satu dinamika geopolitik yang paling menentukan di abad ke-21 ini. Kedua negara ini terus bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan dominasi di panggung dunia. Dunia sedang bergerak menuju sistem multipolar. Sistem ini ditandai dengan munculnya beberapa pusat kekuatan global. Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara lain menantang dominasi Amerika Serikat dan Eropa. Multipolaritas membawa peluang dan tantangan. Di satu sisi, sistem multipolar dapat menciptakan dunia yang lebih seimbang. Negara-negara yang sedang berkembang akan memiliki suara yang lebih besar dalam urusan global. Di sisi lain, multipolaritas juga dapat meningkatkan kompleksitas dan ketidakpastian. Koordinasi antar negara akan menjadi lebih sulit.
Risiko konflik juga dapat meningkat. Ada beberapa titik panas geopolitik yang mengancam stabilitas global. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tetap menjadi sumber utama ketegangan. Kedua negara terlibat dalam perang dagang dan persaingan militer di Laut Cina Selatan. Konflik di Ukraina juga telah meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Barat. Sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik telah diberlakukan terhadap Rusia. Konflik ini juga telah memicu perlombaan senjata baru di Eropa. Ketegangan di Timur Tengah juga tetap tinggi. Konflik di Suriah, Yaman, dan Irak terus berlanjut. Persaingan antara Arab Saudi dan Iran juga memicu ketidakstabilan regional. Dinamika kekuatan global sedang berubah, ditandai dengan pembentukan aliansi baru. Tiongkok dan Rusia telah mempererat hubungan ekonomi dan militer mereka. Kedua negara secara teratur melakukan latihan militer bersama dan mengkoordinasikan kebijakan luar negeri mereka. Amerika Serikat juga memperkuat aliansinya di Asia Pasifik untuk melawan pengaruh Tiongkok. Amerika Serikat telah memperkuat hubungan pertahanannya dengan Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Pembentukan aliansi baru ini mencerminkan lanskap geopolitik yang semakin kompetitif. Negara-negara mencari mitra untuk melindungi kepentingan mereka dan menunjukkan kekuatan di panggung global. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi dunia. Suhu global terus meningkat, menyebabkan berbagai dampak yang menghancurkan. Kenaikan permukaan laut mengancam komunitas pesisir, sementara kekeringan yang parah mengancam keamanan pangan global. Perubahan iklim juga dapat memicu migrasi massal dan konflik. Ketika sumber daya menjadi langka, negara-negara mungkin bersaing untuk mendapatkan air, makanan, dan tanah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik kekerasan. Mengatasi perubahan iklim membutuhkan kerjasama global. Negara-negara harus mengurangi emisi gas rumah kaca dan berinvestasi dalam energi terbarukan. Mereka juga perlu bekerja sama untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang tak terelakkan. Dunia menghadapi krisis sumber daya yang semakin meningkat. Permintaan akan air, makanan, dan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi. Namun, sumber daya alam planet ini terbatas. Kelangkaan sumber daya dapat memicu konflik dan ketegangan antar negara. Negara-negara mungkin bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang semakin langka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan bahkan konflik kekerasan. Untuk mencegah krisis sumber daya, dunia perlu beralih ke pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Negara-negara perlu berinvestasi dalam teknologi hemat energi dan sumber daya terbarukan. Geopolitik, ekonomi, dan iklim adalah kekuatan yang saling terkait yang akan membentuk masa depan. Perubahan di satu bidang akan memiliki konsekuensi yang luas di bidang lainnya. Misalnya, persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak pada ekonomi global. Perang dagang dan sanksi ekonomi telah mengganggu rantai pasokan global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, perubahan iklim berdampak pada geopolitik dan ekonomi. Bencana alam, seperti kekeringan dan banjir, dapat mengganggu produksi pertanian, menyebabkan migrasi massal dan memicu konflik. Untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak. Diplomasi, inovasi, dan kolaborasi akan menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Diplomasi penting untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik secara damai, dan menciptakan stabilitas global. Negara-negara perlu terlibat dalam dialog yang konstruktif untuk mengatasi perbedaan, menemukan solusi bersama, dan memperkuat hubungan internasional. Inovasi juga penting untuk mengembangkan solusi teknologi dan kebijakan baru yang dapat mengatasi tantangan masa depan. Kita perlu berinvestasi dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan teknologi ramah lingkungan. Teknologi hemat sumber daya akan membantu kita menjaga keseimbangan ekosistem. Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk keberhasilan proyek-proyek besar. Kita perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan global dan menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua. Masa depan memang penuh dengan ketidakpastian.
Namun, dengan memahami kekuatan geopolitik, ekonomi, dan iklim yang membentuk dunia kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada di depan. Penting untuk diingat bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan. Tindakan kita hari ini akan membentuk dunia esok. Melalui diplomasi, inovasi, dan kolaborasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi semua.